Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lailatul Nikmah. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini dengan judul materi Tragedi Sinilah Dieng dengan nama anggota Lailatul Nikmah, Intan Ramadhani SN, Rahmadianisa, Salsabila Sarfina, dan Ahmad Aufal Marom. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ahmad Aufal Marom. Baik, untuk yang pertama ada tragedi Sinila. Sinila adalah nama salah satu kawah yang tidak jauh dari Kawah Timbang. Kawah Sinila merupakan salah satu kawah vulkanik aktif yang berada di sebelah utara pusat Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di perbatasan tiga desa yaitu Batur, Sumberjo, dan Pekasiran. Lubang kawah Sinila berupa danau kecil yang berada pada suatu cekungan. Next. Baik, selanjutnya untuk kronologinya, dalam sejarah tercatat bencana paling dahsyat akibat gas beracun Didi yang terjadi pada tahun 1979, tepatnya pada Selasa Legi tanggal 20 Februari. Saat itu ada 149 warga desa Kepujukan, Kecamatan Batur tewas. Peristiwa itu mengatakan tragedi Sinila dimulai dari terjadinya gempa pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Gas tersebut muncul dari kawah timbang dan dari rekahan tanah hingga simbar dan kepucukan gas beracun karbon dioksida dan H2S yang keluar dari kawah. Sama sekali tidak ada tanda-tanda. Hanya terlihat dari kawah timbang muncul seperti asap putih. Gas CO2 tidak berwarna dan tidak berbau serta hanya bisa dideteksi menggunakan alat khusus. Awalnya kawah tersebut mengeluarkan lumpur panas hingga masyarakat berlarian menghindari kawah tersebut. Namun ternyata gas beracun keluar dari kawah Sinila sehingga masyarakat awam meninggal akibat menghirup gas beracun. Namun akhir-akhir ini menilik kasus tahun 2013, kejadian tersebut mengalami pertukaran. Kawah timbang kini mengeluarkan gas beracun setiap waktu. Salah satu desa yang berdekatan dengan kawah timbang adalah Desa Sumberjo. Selanjutnya, konsentrasi gas CO2 dan H2S yang keluar tiap harinya berbeda dengan gas akan memuai jika terkena matahari. Pola letusan dan gas yang terekam oleh detektor permanen menurun di tahun 2014. Hal ini menunjukkan aktivitas vulkanik Kawah Timbang sedang memasuki masa istirahat setelah mengalami erupsi di tahun 2013. Kandungan gas yang terkandung juga relatif normal, walaupun di beberapa kali masih mengeluarkan gas dalam jumlah yang lumayan banyak. Pengukuran dilakukan di udara dan tanah atau kedalaman 20 cm dan 50 cm. Pengukuran di udara untuk mengetahui sejauh mana persebaran gas, sedangkan pengukuran pada tanah untuk mengetahui bagaimana gas merambat melalui tanah yang berpengaruh pada kegiatan masyarakat. Pada pengukuran ditemukan hal yang menarik seperti hewan yang mati akibat gas beracun dan lahan-lahan pertanian siap panen yang mati akibat gas. Next. Peristiwa memilukan itu membuat Pemkab Banjarnegara menghapus 2 dusun tersebut dari peta. Mereka kemudian diikutkan dalam program transmigrasi ke Sumatera. Memang waktu itu Pemkab mengambil kebijakan untuk bedol desa di sekitar Kawah Timbang karena amat membahayakan. Mereka ditransmigrasikan ke Sumatera supaya wilayah
setempat kosong. Kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banjarnegara, Andri Sulistyo. Selanjutnya, ada kejadian yang cukup besar juga terdapat pada tahun 2013 yang menyebabkan ribuan orang mengungsi. Ketika itu terjadi gempa dengan magnitudo 4,8 dengan munculnya gas beracun di sekitar kawah timbang. Memang Dieng ini memiliki karakteristik sendiri. Ancaman gas beracun memang potensial masih terus ada. Selain itu juga letusan freatik, setidaknya ada 3 kawah yang harus diwaspadai, yakni Timbang, Sileri, dan Sinila, ujarnya. Kini sudah ada pada peta rawan bencana atau KRB yang dibuat oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Dengan peta itu, maka DPBD dan PVMBG membuat papan yang berisi rambu-rambu di wilayah rawan bencana, khususnya di jalur gas beracun. Untuk kondisi sekarang, kini nama Desa Kepucukan tidak lagi dikenal oleh warga Dieng. Pasca kejadian tersebut, nama desa tersebut telah dihapus secara administratif. Banyak warga yang meminta permintaan pemerintah untuk memperbanyak penelitian dan juga mengedukasi warga dan wisatawan secara rutin. Karena kawasannya selain mulai padat pemukiman, juga sebagai destinasi wisata yang ramai. Ini yang memicu kekhawatiran warga sekitar. Para warga mengharapkan langkah edukasi ini menjadi satu di antaranya langkah mitigasi gas beracun agar tidak lagi memakan korban jiwa karena beberapa gas beracun yang ditemukan dan terkandung tinggi di Dieng di antaranya karbon dioksida, H2S, dan SO2. Kemudian ini ada referensi yang kami ambil. Baik, sekian dari presentasi pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.